Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tong Sonic. Nah, kali ini saya banyak yang DM yang Matic 300cc itu minta dihidupin sama sepil dong bagian CVT-nya. Jadi, sama ini sepil kerkasnya dibongkar, maksudnya kerkasnya tuh kayak gimana, sama crankcase-nya itu kan tuh kerkasnya kan jadi gede banget tuh. Sama di spill dong, crankcase-nya itu perlu dicor ulang apa enggak? Sebenarnya sih perlu dicor. Nanti kita spill semuanya. Jadi satu-satu. Pertama kita spill dulu bagian CVT sama rasio. Habis itu kita spill kertas sama crankcase. Ketiga baru kita hidupin. Nah, jadi kita kali ini akan membahas bagian CVT-nya dulu. Let's go. Nah, jadi sebelum saya bongkar CVT, banyak yang nanya, "Bang, itu maksudnya TDR, Trendy Promo, terus bubar apa gimana? Terus tau-tau IDC, IDW nggak ada." Nah, jadi dulu yang ngadain Matic 300 itu dulu tuh tahun 2000 antara 10, 11, 12 deh kalau nggak salah, 13 itu ada acara namanya TDR sama Trendy Promo Mandira. Kalau Trendy Promo Mandira udah lama sih. Nah, cuman dulu kan berjalannya waktu TDR sama Trendy Promo ini ngadain kelas Matic 155, 200, 300 sama Super FFA Matic. Nah, kalau di TDR itu khusus Super Matic FFA, khusus Matic, ada juga FFA campuran Matic sama Ninja, KTM, Novadas. Nah, terus Trendy Promo juga sama, ada Matic 155, 200, 300 sama FFA campuran. Nah, itu banyak nanya, "Bang, itu Maticnya ngelawan nggak sama 2 tak? Pada eranya dulu ngelawan. Jadi Matic juga sering juara satu. Dulu best time Matic tuh 6,8. Nah, jadi dulu paling kenceng tuh temnya 6,8, mau Matic, mau Ninja, mau Das, mau KTM, temnya segituan. Jadi Matic kalau ngelihat balap dulu keren, maksudnya tuh semua motor ada, sampai KTM, Mio, Ninja, semua segala macam. Jadi ini nggak pernah dominan. Misalkan seri 1 ini yang menang KTM, seri 2 bisa Mio, seri 3 bisa Ninja. Nah, terus berjalannya waktu, TDR tiba-tiba udah nggak ngadain acara lagi, Trendy Promo juga udah nggak ngadain acara lagi, akhirnya acara besar hilang. Nah, sempat muncul tuh acara ini AHRS cuman nggak bertahan lama, akhirnya hilang juga. Nah, baru muncullah acara IDC. Nah, IDC itu ibaratnya kayak jadi barometer drag back lah ya, karena kan kalau kejurnas drag back itu ibaratnya nggak tahu kenapa ya, kalau acara drag back kejurnas itu nggak maksudnya jalannya itu suka ada suka enggak. Jadi barometer waktu dulu tuh TDR sama Trendy Promo Mandira. Nah, jadi setelah TDR, Trendy Promo Mandira, AHRS sudah nggak ada, muncullah IDC drag back. Nah, IDC ini jadi menurut para peserta drag bike Indonesia ini, IDC ini barometer drag bike Indonesia. Nah, cuman disayangkannya IDC itu waktu itu pas ngeluarin acara itu langsung Matic 155, Matic 300, Matic FFA nggak ada kelasnya, ini cuma Matic 200. Nah, di Super FFA pun dia cuman ditulisnya FFA non Matic. Nah, terus CC-nya pun di IDC itu ternyata FFA-nya tuh beda sama kayak Trendy Promo Mandira. Jadi kalau Trendy Promo sama TDR itu
Misalnya kita di kelas Super FFA, itu cc-nya mau 450 cc, mau 400, itu nggak masalah, boleh. Nah, di IDC ini regulasi banyak berubah. Jadi kayak Matic 155 udah hapus, Matic 200 masih ada, Matic 300 dihapus, Matic khusus Matic FFA juga dihapus, dan Matic FFA-nya itu 350 cc non Matic. Nah, makanya di situ kenapa Matic kesini sekarang nggak ada. Sekali ada pun time-nya juga nggak bagus, karena memang kan kelasnya nggak ada. Jadi kita kayak mekanik mau ngapain kan, ibaratnya ngembangin Matic, orang kelasnya nggak ada. Nah, cuman kesini-sini kayak IDC, nah munculnya IDW itu boleh Matic. Nah, cuman kan ibaratnya kita udah ketinggalan berapa langkah sama Ninja, sama M-Making kan. Kita kalau mau reset lagi butuh dana banyak, butuh waktu, yang pasti uang, waktu semua tuh dikorbankan. Nah, jadi menurut saya kalau untuk Matic saat ini perlu ekstra keras untuk nyeting bisa ngelawan M-Making, karena M-Making juga kencang banget menurut saya tuh, belum lagi ninja yang bore up-an. Nah, terus ada yang nanya lagi, itu kalau Matic FFA, kalau ini kan Matic 300, kalau Matic FFA itu share berapa? Nah, kalau dulu saya tuh ngurusin Tomo Speed Shop, sama ada namanya MC Racing, itu share-nya FFA 74, struknya 99. Kalau yang ini kan struknya 85, struknya 99. Nah, jadi awal mulanya FFA itu ada, itu gimana? Nah, ini jadi kembali lagi ke inget saya. Jadi gini, saya jadi inget, ini kan sekarang Tekno Tuner sering ke Thailand, banyak ke Thailand, semua ke Thailand. Nah, ini jadi dulu di Indonesia itu yang zaman Matic itu banyak bos-bos yang itu jadi ngambil di Thailand. Misalnya kayak Matic FFA ambil satu, terus ada yang servis ke saya pelajarin apa semuanya, akhirnya bisa lah buat sendiri. Nah, ini kembali lagi kayak Tekno, ibaratnya kayak Tekno dan mekanik-mekanik yang lain. Jadi kayak mempelajarinya, misalkan kayak ada yang beli kerkasnya lah, ada yang beli mesin satu gudungnya, ada yang beli blok, ada yang beli head. Coba lihat di YouTube, ada tuh YouTube-nya Tekno Tuner, dia kan kayak beli kerkas, beli apa, beli segala macam. Dan terus ini bukan gosip ya, ini dari mekaniknya Aur 77 sendiri, dia udah bilang mesin dia tuh satu gelundung udah laku 8 mesin orang Indonesia yang beli. Nah, ini jadi mengingatkan saya pada era dulu Matic sama Novadas sama Sonic banyak di Thailand. Nah, kelebihannya motor Thailand itu apaan? Itu kadang dia eksperimennya tuh di luar nalar mekanik Indonesia. Contohnya aja kayak kerkas Matic FF aja kan, kita nggak nalar lah ya, masa kok setruk bisa sampai 99, gimana caranya? Nah, itu dia yang ngembangin, ibaratnya kita mempelajari terus kita kembangin. Nah, waktu berjalannya saya Matic, berjalan akhirnya dikembangin. Nah, ternyata mekanik Thailand yang Matic itu udah nggak berkembang, ibaratnya bikin Matic 200, ibaratnya udah kalah sama Indonesia. Nah, akhirnya berbaliklah dia suka beli barang ke Indonesia. Nah, kayak waktu itu saya pergi ke Thailand tuh, ke Mr. Cha. Dulu kan ibaratnya Cha itu rajanya Matic lah ibaratnya. Nah, saya datang langsung nanya, "You cam langsung." Maksudnya saya bawa cam nggak? Kebetulan saya emang bawa cam 3 cam. Emang sengaja kalau misalkan dia mau bayarin saya jual. Kebetulan cam yuk. Dilihatnya, wow, cam good. Akhirnya dibayarin kalau nggak salah tuh berapa bat gitu, saya lupa. Pokoknya kalau dirupiahin tuh 550.000 akhirnya dibayarin. Nah, ini ntar bakalan terjadi di era yang sekarang ini, yang Ninja banyak mekanik Indonesia beli mesin di Thailand, dipelajari lah sama mekanik Indonesia. Kalau menurut saya mekanik Indonesia tuh jago ngembangin. Nah, ntar nih kebalikan, Indonesia yang bakalan kencang dan Thailand yang bakalan beli mesin sama Indonesia. Lihat omongan saya, pasti akan berbalik, karena dulu saya udah terjadi seperti itu. Jadi mekanik Indonesia beli, dikembangin kencang, akhirnya mekanik Thailand nanya atau beli sama mekanik Indonesia. Jadi pembahasan itu aja dulu, langsung kita spill sedikitnya.
User request bukan drama, bukan mitos, melainkan kisah nyata. Nah kalau jadi Matic 300 ini aslinya tuh buatan Thailand, cuman kita kembangin. Nah kalau di Thailand ini derajatnya ada yang 13, ada yang 13,5. Nah biasanya saya langsung bikin puli 2. Saya cobain 13 sama 13,5 itu enak mana. Nah misalnya enak 13 saya pakai saya 13, kalau enak 13,5 saya pakai 13,5. Nah ininya dikerok kayak biasa. Ini juga tuh masih 5 VV asli. Jadi ini memang motor ini sebenarnya dari Thailand, cuman udah kita kembangin. Kalau rasio kita pakai 18. Ini 18, ini 39. Kalau roller kita pakai berapa nih ya? 8-nya 3, 9-nya 3. Terus pernya ini pakai standar. Per kampasnya ada yang pakai standar, ada yang pakai 1000, ada yang pakai 1500. Terus kalau mangkok ganda kebanyakan pakainya standar tapi orisinil. Jadi CVT-nya sih menurut saya sih sederhana, cuman mungkin perjalanan risetnya agak susah dulu ya. Mungkin kalau sekarang kan banyak barang-barang yang udah jadi aftermarket. Nah terus kan pasti teman-teman banyak lah, kok itu rasionya ininya nggak dibubut, ininya nggak dibubut, ini nggak dibubut, ini nggak dibubut. Jadi memang ada dulu ibaratnya rata-rata kalau mekanik Thailand itunya senangnya itunya ditipis-tipisin ini senangnya ditipisin, ini benar-benar ditipisin. Tapi berjalannya waktu rasionya sering hancur, ininya tuh sering gompal. Akhirnya saya menyimpulkan kalau rasio saya nggak saya bubut untuk cc yang gede ya. Kalau untuk cc kecil saya tipis-tipisin, tapi kalau untuk cc gede mungkin powernya terlalu kuat, jadi rasionya sering gompal. Nah jadi Matic 300 ini juga dulu jokinya banyak yang udah bawa, Adi S. Tuyul, Aris Tijil. Nah terus ada juga joki saya tuh joki sebelum Eza, sebelum Fahri, sebelum Diba, sebelum Trisno tuh ada namanya Ahmad Rifai. Biasanya dipanggil Kunyit. Dia juga bagus. Nah setelah berjalannya waktu, Ahmad Rifai ini udah nggak sama kita. Akhirnya udah berjalan waktu, akhirnya muncullah. Itu kan suka ada yang DM nanya tuh ya, Bang emang Fahri dulu pernah ikut sama lu awal-awal? Iya benar. Jadi ini saya bukan yang ngungkit atau apa, cuman nanya ya saya jawab. Jadi pokoknya banyak DM, banyak saya yang jawab. Jadi berjalannya IDC waktu TDR sama Trendy Promo tuh banyak pembalap DKI. Setelah berjalan waktu di IDC itu pembalap Jakarta jarang, hampir nggak ada. Jadi misalnya kita hasil rematch misalnya di kelas 130 200 cc, kita lihat tuh hasilnya misalnya dari 1 sampai 24. Misalkan Alvan Cebong Jawa Timur, Adeslu Jawa Timur, Erwin saya Jawa Timur, terus misalnya Jogja siapa di 3A Jogja, terus Tegal mana segala macam. Nah itu dari atas sampai bawah saya tuh nggak ada nemu misalkan nih Udin DKI itu nggak ada.
Nah akhirnya saya inisiatif ngomong sama Vincent waktu itu, Sen, ini gimana nih pembalap DKI nggak ada, kita cari yuk bibit-bibit. Nah waktu itu saya sering lihat Instagram, nemulah itu yang pertama Eza Cil. Itu ibaratnya dia belum pernah ikut drag acara gede dan belum pernah menang. Terus saya nyari-nyari lagi, ada Fahri Cil. Dia juga belum, dia sering ikut drag tapi nggak pernah ikut acara gede dan juga jarang menang. Terus saya cari lagi, ada namanya Trisno Ucil. Terus saya cari lagi, ada namanya Diba. Nah akhirnya satu lagi ada namanya ini Bogel Lece yang sekarang di KMS tuh. Nah cuma kalau Bogel berjalan waktu saya nggak sampai bener-bener detail. Akhirnya dia ikut sama tim dragnya dia, ada siapa gitu. Nah yang lebih fokus lagi tuh 4. Bogel sih cuman pernah ngikut Bogel di acara-acara gede kayak IDC diajak, cuman nggak sampai 1 tahun. Tapi kalau kayak Fahri, Eza, Diba itu bener-bener ngikut saya tuh dari tim ke tim, ibaratnya dari Vincent itu dulu Diba, Fahri, Eza, Trisno Ucil. Berjalannya waktu, tahun berikutnya ada namanya Trito Project. Nah kebetulan tuh enak, jadi kita bisa bagi joki. Jadi di Trito Project itu diorbitkan dulu harusnya Trisno Ucil, Fahri, sama Diba. Cuman nggak tahu kenapa Trisno Ucil udah kita lobby dia lebih milih tim lain. Nah, akhirnya ya udah nggak masalah deh. Nah akhirnya Eza Cil ikut di tim Vincent, Fahri sama Diba di Trito Project. Akhirnya berjalanlah tuh 2 tim. Saya tetap megang Vincent, saya juga tetap megang Trito Project. Nah udah berjalan waktu itu buat menangin Fahri sama Eza. Kalau Diba sih udah agak mending ya, udah skillnya udah ada, pengalaman udah masih sering menang. Tapi kalau Fahri sama Eza itu bener-bener dari nol. Ibaratnya kita tuh 1 tahun lebih zong ibaratnya balapannya banyak yang menang karena kan memang butuh jam terbang ya. Akhirnya karena kegigihannya Fahri kita kasih masukan gini 1 tahun lebih baru menghasilkan podium. Akhirnya setelah di podium pecah telur, itu barulah menang, akhirnya mateng. Nah jadi kesimpulannya akhirnya setelah menang, akhirnya tuh saya sama Vincent senang. Wah sekarang di hasil balap itu sekarang udah ada misalkan nih Fahri kedua, wih Fahri DKI, Eza DKI. Berarti ya, misi saya itu buat ngebangkitin joki-joki Jakarta pada saat itu berhasil. Nah jadi saya bukan yang ngungkit ya atau gimana, maksudnya ini berbagi cerita aja. Jadi kesimpulannya sampai sekarang pun pembalap DKI kalau untuk acara drag bike masih minim. Maksudnya minim dalam arti bukan minim prestasi ya, minim maksud itu di hasil drag bike tuh pembalap DKI sampai sekarang pun masih jarang. Sebenarnya saya mau ngorbitin lagi cuman kayaknya belum saatnya. Nah jadi yang seperti awal yang saya bilang, banyak orang Indonesia, mekanik Indonesia beli mesin di Thailand, di AOR 77 itu yang lagi ngehits. Nah saya prediksi sekitar 1 atau 2 tahun lagi lah, ibaratnya Indonesia ini berbalik, bakalan lebih bagus ninjanya. Jadi yang saya bilang tuh udah 8 mesin ke Indonesia, mekanik Indonesia, dan juga udah dibalapin di acara IDW. TM juga bagus. Nanti berarti kita lihat ke depannya mekanik Indonesia ini bisa ngembangin apa enggak. Jadi ini saya bukan bohong atau di ngada-ngada kalau orang Indonesia itu beli mesin ninja di Thailand, tapi ini udah fix 100%. Kalau perlu lu coba so tau lu Indonesia beli mesin Thailand gini-gini, lu kesini gue jelasin, ada chatnya, ada fotonya, semuanya komplit. Nah jadi saya yakin mekanik Indonesia bakalan lebih bagus lagi setelah beli mesin. Jadi kalau menurut saya, jadi kayak pengalaman saya dulu, jadi saya tuh kayak Vincent siapa beli motor Thailand tuh bukannya nyontek. Jadi apa sih kelebihannya? Nah disitulah kita kembangin. Nah yang kembali lagi mekanik Indonesia yang sejaman ninja sekarang ini, jadi dia beli apa sih kelebihannya? Biasanya sih kalau ke Thailand tuh kelebihannya dari kerkasnya luar biasa. Itu ibaratnya di atas nalar lah, ibaratnya aneh.
Jadi kesimpulannya mudah-mudahan mekanik Indonesia bisa lebih berkembang, lebih mengharumkan nama Indonesia. Cukup sampai di sini pembahasan CVT-nya. Yang bagus-bagus diikutin, yang jelek-jelek jangan diikutin. Cukup sampai di sini. Bye bye.